Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya, kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah ini merupakan kisah yang ditulis oleh Simple Man yang berjudul Lelaku. Kisah ini merupakan bagian yang kedua. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita-cerita misteri dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa kita perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian kedua, Lelaku. Jarum jam sudah menunjukkan angka 11.55. Tinggal 5 menit lagi. Jadi meskipun badan terasa dingin dan bulu kuduk terus berdiri, Dodit mencoba untuk tetap kuat. Ia terus menghitung jarum jam yang terus bergerak. Tinggal sebentar lagi, katanya di dalam hati. Tepat saat jarum jam akhirnya melewati angka 12, Dodit mengamalkan pesan dari Mbah Purwo. Dodit membasuh wajahnya dengan tangan kosong. Sembari tetap bersila, Dodit kemudian menatap cermin yang ada di kamar. Sontak dia tersentak saat menyadari kalau sejak tadi badan Dodit sedang dipeluk oleh sosok wanita yang memiliki lidah yang sangat panjang dengan tangan kurus kering yang melingkar di lehernya. Iya, ini adalah kali pertama Dodit melihat Dayo yang dimaksud oleh Mbah Purwo itu. Sosok itu menyeringai sembari masih menjulurkan lidahnya yang panjang. Tapi Mbah Purwo sudah memberikan wejangan pada Dodit untuk tidak pernah takut. Karena kalau Dodit takut, puasa muti 40 harinya akan menjadi sia-sia. Karena Dodit tidak ada bedanya dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi sembari menunjukkan wajah yang pucat, Dodit bertanya, "Jenengan sinten? Namanya siapa?" Tapi sosok itu tidak menjawab pertanyaan Dodit. Dia cuma bilang pada Dodit dalam bahasa Jawa yang halus sekali, seperti orang tua pada anaknya, "Nak, biarkan aku ikut kamu. Aku bikin kamu jadi anak yang tampan, yang bisa membuat semua wanita jatuh hati. Derajatmu akan tinggi, tidak ada yang akan merendahkan lagi." Saat itu Dodit bingung. Ia tidak percaya dengan perkataan sosok itu. Dengan wajah penasaran, Dodit kemudian bertanya, "Apa yang harus saya berikan pada Anda?" Sosok itu seperti sadar kalau Dodit rupanya sudah diberikan wejangan oleh seseorang, sehingga makhluk itu menyeringai semakin lebar. Dengan suara yang masih terdengar halus, lembut namun begitu dingin, sosok itu menjawab pertanyaan Dodit. "Semua anak ganjilmu, 1, 3, 5, dan 7. Sosok itu kemudian tertawa dengan suara melengking. Sejak saat itu, setiap malam sosok-sosok Dayo yang berbeda-beda selalu datang menemui Dodit. Semua Dayo itu memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin ikut Dodit sampai mati. Tapi setiap ditanya soal asma atau nama, mereka tidak akan mengatakannya. Tapi penawaran mereka juga berbeda-beda. Ada kakak-kakak yang jenggotnya menyentuh tanah. Dia meminta anak perempuan yang lahir sebagai anak sulung. Ada wanita tua bungkuk yang meminta dimandikan air kembang setiap malam satu soro. Ada yang berwujud binatang namun berwajah anak kecil yang meminta setengah usia bakal calon istri. Namun yang paling tidak bisa dilupakan oleh Dodit adalah Wungkul Ireng, sosok yang tinggi besar, bermata merah dengan taring di bibirnya yang mencuar keluar. Dia meminta nyawa manusia 10 tahun sekali, tapi dia berjanji bisa membuat Dodit jadi petinggi di negara ini. Dodit sempat nyaris tergiur, namun pada akhirnya dia menolak permintaan sosok itu yang memang tidak pernah datang 2 kali. Sayangnya semakin mendekati hari ke-40, semakin sulit godaan yang datang silih berganti. Dodit semakin takut karena perkara yang dia jalani terasa sukar. Dan pada malam ke-37, Dodit menemui Mbah Purwo untuk menolak untuk melanjutkan puasa yang dialaminya. Alasannya saat itu Dodit bertemu dengan tukang becak. Si tukang becak menawari Dodit tumpangan setengah memaksa. Dia mungkin mengharap Dodit menjadi pelanggan pertamanya hari itu. Tapi saat itu Dodit tidak mau karena dia sendiri pada saat itu tidak memiliki uang.
Namun si tukang becak terus menawari nyaris semakin memaksa. Bahkan si tukang becak sempat mengumpat di belakang Dodit. Dengan wajah merah padam, Dodit berkata di depan tukang becak, "Mati okono loh, mati aja sana kamu." Benar saja, belum 5 menit Dodit mengatakan itu. Si tukang becak yang berniat menyeberangi satu jalan yang besar tiba-tiba dihantam oleh truk pasir di mana kepala si tukang becak kemudian digilas sampai menjadi seperti bubur. Sejak saat itu setiap Dodit duduk bersila di kamar menunggu jarum jam melewati pukul 12 di pangkuannya. Ia didatangi potongan kepala tukang becak itu yang terus menertawainya, membuat Dodit gemetaran setiap melihat wajahnya. Dodit merasa bersalah, Mbah Purwo hanya mengangguk dan ia mempersilahkan Dodit menggugurkannya. Karena memang berharap Dodit mengikuti jejaknya adalah harapan yang sia-sia. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Selain itu Dodit juga ingin menjadi orang biasa dan menjauhi hal-hal yang seperti itu. Sejak mengikuti Mbah Purwo, Dodit mulai menjauh dari dunia hitam yang pernah merenggutnya. Ia mulai mencari pekerjaan halal sembari menata hidupnya untuk berkeluarga. Ia mungkin tidak perlu mengikuti jejak Mbah Purwo untuk menekuni dunia spiritual dan tetap menjadi orang biasa. Suatu hari Dodit dikenalkan dengan seorang wanita dari kota M oleh kawan baiknya itu. Saat akan bertamu ke rumahnya, Mbah Purwo sempat memberi nasihat, "Bertamu gak mesti ngombe ambek mangan. Ditolak gak popo, asal gak ngelarani." Dodit yang bingung dengan pesan gurunya itu akhirnya tak menghiraukannya. Ia bertamu saling bercanda sampai pada titik orang tua dari wanita itu menyajikan minuman dan makanan ringan. Saat itu Dodit mencium bau yang tidak enak, entah dari mana datangnya. Semakin lama semakin tidak enak baunya, bahkan mulai menjurus ke aroma yang busuk. Si wanita menyuruh Dodit untuk meminum minuman yang ada di depannya, tapi Dodit selalu menolak dengan halus. Bahkan untuk mencicipi jajanan pasar pun Dodit juga enggan. Entah kenapa dia merasa aneh saja. Sampai di titik orang tua dari si wanita rupanya mengawasi mereka. Ia kemudian keluar dan meminta Dodit meminum minumannya. Katanya tidak sopan kalau tidak mau mencicipi sajian dari tuan rumahnya. Saat itu Dodit dibuang bimbang dan merasa tidak enak dengan tuan rumahnya itu. Hingga pada akhirnya Dodit mau dan meneguk minuman yang ada di hadapannya itu. Di sanalah rupanya aroma busuk itu tercium sehingga Dodit hanya mencicipi satu tegukan saja. Dan nampaknya baik si wanita dan orang tuanya menerima perlakuan Dodit tanpa protes lagi. Tapi disitulah letak kesalahannya. Kesalahan yang membawa Dodit dalam masalah yang semakin rumit. Singkatnya, setelah hari bertamu itu, Dodit dan si wanita kemudian menjalin hubungan. Ia begitu disenangi oleh orang tua si wanita karena satu alasan yang tidak diketahui. Mungkin karena Dodit tidak pernah berhitungan berapapun uang yang diminta oleh orang tua si wanita, Dodit pasti menyanggupi. Permintaan apapun juga pasti Dodit akan lakukan. Di sini Dodit sendiri pun merasa tidak ada masalah dengan hubungannya itu. Namun satu kawannya merasa curiga. Dia memberitahu bahwa apa yang Dodit lakukan itu berlebihan, apalagi dengan hubungan yang masih berpacaran. Namun Dodit selalu sensitif setiap kali membahas hal itu. Lambat laun Dodit mulai dijauhi karena banyak orang yang merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Selain itu, keuangan, pekerjaan hingga kehidupan mulai bertambah semakin buruk. Entah kenapa seperti semuanya berubah menjadi runyam. Tidak ada satupun urusan yang beres. Disinilah Dodit menyadari hubungannya dengan keluarga, teman dan siapapun juga kian berjarak. Ia tahu ada yang aneh. Dodit kemudian menemui Mbah Purwo untuk menceritakan apa yang dialaminya itu aneh. Saat pertama menjajaki kaki di rumah Mbah Purwo, sikap Mbah Purwo juga nampak aneh. Dia sering melihat ke belakang punggung Dodit. Garis wajahnya seperti orang yang terganggu. Namun Mbah Purwo dengan sabar mendengarkan setiap keluh kesah Dodit yang merujuk kalau semuanya bermula saat dia dan wanita yang sekarang menjadi pacarnya itu memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Bahkan mereka sudah mulai membicarakan jenjang pernikahan. Mbah Purwo kemudian bertanya apakah Dodit pernah diajak bertemu sama wanita tua di suatu tempat di pedalaman. Dodit nampak bingung. Ia mencoba berpikir, namun tak kunjung menemukan jawabannya. Disitulah Mbah Purwo memegang tangan Dodit dan mendadak dia ingat akan sesuatu. Jadi ceritanya pada suatu malam Dodit pernah diajak oleh rombongan keluarga si wanita. Dodit diajak ke sebuah kaki gunung melewati jalan yang di kiri dan kanan
hanya ditemui pohon di dalam hutan, ke sebuah rumah kayu yang anehnya hanya ada satu rumah saja yang ada di tempat itu. Rumah itu terbuat dari bahan kayu dan gedek atau anyaman bambu. Di dalam rumah itu ada seorang wanita tua yang tinggal sendirian. Wanita tua ini nampak ganjil di mana badannya sangat kurus. Bahkan Dodit bisa melihat tulangnya yang dibalut kulit tipis. Si wanita ini tidak banyak bicara. Ia hanya memberikan Dodit kopi dan Dodit harus menghabiskannya. Setelah itu tidak ada yang terjadi karena mereka kemudian pulang begitu saja. Anehnya Dodit tidak begitu ingat kejadian ini jika Mbak Purwo tidak menyentuh tangannya. Mbak Purwo hanya tersenyum saat mendengarnya. Beliau kemudian mengambil sebuah air dari dalam gentong lalu meminumkannya di mulut Dodit. Sembari tertawa Mbak Purwo kemudian berkata, "Kamu ini gak pernah dengerin aku," ucapnya setengah bercanda. Mbak Purwo kemudian bergurau. Ia bertanya pada Dodit, "Kamu pengen tahu apa yang terjadi sama kamu?" Dodit yang dalam kondisi penasaran tentu saja ingin tahu. Ia mengangguk lalu Mbak Purwo berdiri dan mengajak Dodit keluar dari rumah. Saat pintu Mbak Purwo dibuka saat itulah Dodit berjingkat karena terkejut. Karena di balik pintu kayu rumah Mbak Purwo, tepat di hadapan mereka, ada seorang sedang melotot sembari berjongkok di depan Dodit dan Mbak Purwo. Orang tua itu tak lain adalah si wanita tua kurus itu. Dodit tentu saja kaget sekaligus merinding karena si wanita tua itu tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya berjongkok sambil melotot kosong menghadap ke arah pintu. Mbak Purwo kemudian berkata kalau wanita inilah yang selama ini mengelintrik Dodit menggunakan media kartu dari kopi yang Dodit minum. Mbak Purwo kemudian mengatakan pada Dodit untuk pulang karena mulai dari sini dia akan mengurusnya dan lebih baik mulai sekarang dia berpikir ulang. Apakah mau melanjutkan hubungan dengan wanita yang sekarang dia pencari atau tidak? Mbak Purwo tidak mau terlalu jauh ikut campur. Singkat cerita, Dodit mulai jaga jarak dengan wanita dan orang tuanya itu. Dodit juga memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan si wanita karena alasan lintrik itu. Dan disitulah saat malam ketika Dodit tidur di atas ranjang, tiba-tiba dari bawah ranjangnya Dodit mendengar suara. Suaranya terdengar seperti suara tulang yang bergeretak. Dodit yang terbangun lantas menengok ke bawah ranjang. Ia takut kalau ada sesuatu seperti binatang atau semacamnya. Anehnya tidak ada sesuatu di bawah ranjang, kecuali benda-benda usang yang lama tidak diurus. Saat Dodit kembali ke atas untuk melanjutkan tidurnya, Dodit tercekat karena di atas kasurnya sudah duduk wanita tua yang melotot sambil menyeringai ke arahnya. Dodit seketika menjerit sekeras-kerasnya, dan kejadian itu tidak pernah bisa Dodit lupakan bahkan sampai saat ini. Mbak Purwo kemudian berkata kalau beliau akan membereskan wanita tua itu. Jadi dia akan datang ke rumah si wanita tua itu bersama Dodit. Saat mengetuk pintunya, Mbak Purwo merasakan kalau wanita tua itu ada di dalam sedang melakukan sesuatu. Dodit yang semakin takut akan terjadi hal-hal di luar nalar padanya memaksa Mbak Purwo untuk mendobrak pintu. Tapi Mbak Purwo berkata sebagai orang bertamu, menjunjung adab itu hukumnya wajib. Jadi dia memilih untuk menunggu. Tak lama berselang, si wanita tua akhirnya keluar dan menemui mereka. Terjadi pembicaraan di mana Mbak Purwo meminta dengan sopan untuk tidak melanjutkan kegiatan usilnya yang berhubungan dengan Dodit. Anehnya si wanita tua itu tertawa. Dia tidak bisa bicara kecuali tertawa. Sementara suara tawanya terdengar mirip suara tertawanya kuntilanak. Singkat cerita, Mbak Purwo selalu meminta dengan nada ramah dan sopan terus-menerus, tidak dihiraukan. Disitulah pertama kalinya Dodit melihat Mbak Purwo marah. Dengan wajah yang marah padam, Mbak Purwo melayangkan ancaman yang baru ini Dodit dengar keluar dari mulut beliau. "Anda kalau sampai masih berani mengganggu muridku, ku jamin kepalamu akan berputar, tulangmu kubakar, darahmu akan kusesap. Kamu akan melihat duniamu yang tidak seberapa itu selesai di atas tanganku. Dengarkan orang sinting." Wanita tua itu juga untuk pertama kalinya akhirnya tidak tertawa lagi. Ia kemudian pergi ke dalam rumah dan kembali sembari menawarkan air putih. Dengan ramah Mbak Purwo kemudian berkata pada Dodit, mulai hari ini wanita tua ini tidak akan lagi berani menyentuh Dodit. Dan semenjak itu urusan dengan wanita yang Dodit pacari itu berakhirlah semuanya. Untuk waktu yang lama Dodit akhirnya sudah menikah. Ia juga semakin jauh dengan kehidupan mistis, bahkan ia juga
sudah jarang berkunjung ke rumah Mbah Purwo. Namun suatu ketika Dodit harus kembali untuk menemui Mbah Purwo karena suatu urusan yang mana belum pernah Dodit alami sebelumnya. Ibu kawan Dodit yang sudah dianggap ibunya sendiri mendadak meninggal dengan cara paling ganjil, yaitu beliau mati dengan badan terpisah-pisah setelah dihantam sebuah kereta yang melintas. Seluruh anggota tubuhnya yang tercerai-berai berwarna hitam seperti daging yang dibakar. Masalahnya sebelum beliau meninggal, kawan Dodit sempat menyinggung soal santet. Jadi ceritanya begini, Dodit ini punya kawan baik, sebut saja namanya Rafli. Rafli ini punya kakak perempuan, Indah namanya. Dodit sudah menganggap Indah ini seperti kakaknya sendiri. Jadi begitu sayangnya Dodit sama Rafli dan semua keluarganya. Singkat cerita ada gesekan, yang mana konon keluarganya mendapat semacam santet yang dimulai dari bapaknya Rafli. Setiap hari dari dalam mulutnya beliau memuntahkan darah dan binatang yang biasa ada di tanah. Cacing, kelabang, sampai kalajengking pernah keluar dari tenggorokannya. Karena masalah itu, keluarga Rafli meminta bantuan seorang pemuka agama yang kemudian datang untuk memeriksa. Setelah pemuka agama itu melihat-lihat sekeliling rumah Rafli, wajah pemuka agama itu terlihat sangat pucat. Beliau kemudian mengajak bapak Rafli untuk berbicara empat mata. Rafli yang penasaran kemudian ikut menguping. Di sana si pemuka agama mengatakannya, "Yang mengirim ini orang dekat. Kamu kalau ingin tahu, saya bisa ngasih tahu siapa orangnya. Tapi kamu pasti sakit hati kalau mendengarkan siapa yang sudah mengirim semua ini." Rafli menahan napasnya. Dia sangat terkejut dengan kata-kata si pemuka agama itu. Siapa orang dekat yang tega melakukan ini pada keluarganya? Bapak Rafli saat itu terlihat bingung. Sebelum dia mau mendengar nama dari pengirim itu, beliau bertanya terlebih dulu alasan kenapa mereka mengirimi keluarganya hal-hal seperti ini. Dengan muka lesu, si pemuka agama langsung menjawab, "Daganganmu di pasar laris kan? Karena laris itu yang membuat orang jadi iri dan ditutupi oleh nafsu setan." Rafli masih menguping. Dia penasaran sama siapa pelaku dari santet ke keluarganya ini. "Yang ngirim itu adiknya istrimu." Rafli tentu saja kaget setengah mati. Tantenya yang selalu menyapa dia saat pergi bekerja adalah pelaku dari santet yang menyerang keluarganya itu. Singkat cerita, bapak Rafli tidak memilih untuk membalas perlakuan adik istrinya. Ia juga memilih untuk menyembunyikan siapa pelaku dari santet yang dikirim itu. Maka dengan mengikuti nasihat dari pemuka agama itu, mungkin keluarga Rafli bisa menghindari konflik yang lebih pedih. Hanya saja semakin lama semakin parah. Bahkan ibu Rafli sampai tidak bisa bangkit dari ranjangnya. Kakinya beliau dibuat lumpuh. Rafli masih bimbang bagaimana adiknya ibu bisa setika ini menyerang ibu, yang adalah kakak kandungnya sendiri. Bahkan pernah di suatu malam pemuka agama itu datang di tengah badai. Sambil menutupi kepalanya dengan kain sorban, dia datang untuk memberitahu bapaknya Rafli, "Besok anakmu yang perempuan kalau keluar dari rumah ingat harus menggunakan kaki kanan dulu ya. Lalu jangan jalan ke arah utara dulu. Pokoknya jalannya ke selatan dulu." Rafli yang mendengar itu dari ruang tamu nampak bingung. Kenapa pemuka agama itu mengatakan hal yang janggal seperti itu? Bapak Rafli kemudian melarang Indah, kakak Rafli, untuk keluar dari rumahnya dulu. Pun kalau seandainya dia harus keluar. Baik bapak Rafli sampai ibunya tidak berhenti mengingatkan soal pantangan itu. Rafli sendiri sebenarnya sudah kesal. Kalau dia bisa membalas, pasti akan dia balas. Singkat cerita, suatu hari saat masih masa-masa genting, Indah keluar dan harus membeli salah satu bumbu. Rafli sendiri waktu itu sedang tidak ada di rumah. Sementara bapak juga sedang bekerja. Hanya ibu yang berkali-kali teriak mengingatkan dari dalam kamar karena wanita itu masih belum bisa berdiri apalagi berjalan. Indah sendiri hanya menjawab iya dengan setengah malas karena capek dengan nasihat itu. Untungnya Indah keluar dari rumah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Hanya saja dia langsung berjalan untuk menuju ke utara, tempat pedagang sayur berada. Naas entah bagaimana itu bisa terjadi karena kejadiannya sendiri berjalan dengan sangat cepat. Di tengah jalan raya tiba-tiba Indah merasakan kedua kakinya mendadak mati rasa
sebelum dia jatuh tersungkur dengan kepala menghantam aspal. Masalahnya bukan di aspal itu, tapi dari arah utara melaju truk yang sedang melaju sangat kencang. Posisinya jeda waktu sangat indah jatuh tersungkur dengan truk yang sedang melaju itu hanya sepersekian menit. Kepala Indah seketika tergilas sehingga tidak berbentuk lagi. Rafli hanya bisa diam melihat jasad kakaknya terbaring dengan kepala disumpal kain berwarna putih yang berlumuran darah. Brengseknya Tante Rafli, orang yang konon dituding sebagai pelaku dari santet kiriman itu, datang ke rumahnya untuk melayat. Wajah wanita itu nampak berduka. Dari dalam rumah, Bapak Rafli sebenarnya nyaris mengambil golok yang biasa dia simpan di dalam dapur. Namun anggota keluarga yang lain segera menghentikannya. Ajaib, saat pemakaman itu sedang berlangsung, ibunya Rafli tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Beliau bisa berdiri untuk mengantarkan jenazah putrinya ke liang lahat. Meski begitu, Ibu Rafli selalu menasihati semuanya untuk sabar dan tidak gelap mata. Musibah yang menimpa keluarganya ini mungkin sudah menjadi suratan takdir mereka. Setelah 5 bulan kejadian naas itu, lagi-lagi pantangan itu terdengar lagi. Hanya saja kali ini harus ditanggung oleh Ibu Rafli. Di suatu siang yang terik, Rafli mendapati kabar kalau ibunya meninggal karena dihantam kereta dengan tubuh tercerai-berai. Hanya saja ada kejanggalan, yang mana daging-daging dari wanita itu berwarna kehitaman, seperti dibakar oleh api. Rafli merasa sangat kehilangan, bapak juga sama. Lantas keributan antara bapak dan adik dari ibunya itu tidak pernah bisa dibuktikan, karena bagaimanapun santet itu gaib. Dodit yang mendengar kabar itu dari mulut kawan baiknya Rafli sontak merah padam. Dia pun pergi ke rumah Mbah Purwo untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan tidak pernah ke sana. Ia menceritakan semua tragedi itu dan betapa dia dendam ke Sumat dengan apa yang terjadi. Selain itu, Dodit meminta Mbah Purwo untuk melihat apakah benar yang mengirim itu adik dari ibunya Rafli. Sayang seribu sayang, Mbah Purwo membenarkan kalau pelaku itu memang adik dari almarhum ibunya Rafli. Dia mengirim semacam sosok hitam besar yang selama ini berjaga di jalan sebelah utara rumah Rafli. Jebakan itu memang sejak awal dipasang di sana, karena bagaimanapun kebencian iri dengki yang dimiliki wanita itu sangatlah besar sehingga nyawa pun menjadi taruhannya. Dodit kemudian bersumpah dia ingin membalas orang yang sudah biadab untuk membuat keluarga Rafli menjadi korban. Bahkan ia rela jika harus melakukan aksi nyawa dibalas nyawa, karena Dodit tidak pernah ikhlas orang yang sudah dianggap keluarganya diperlakukan seperti itu. Sayangnya Mbah Purwo menolak permintaan Dodit. Bagaimanapun santet bukan perkara yang sepele, apalagi jika menyangkut nyawa manusia. Untuk seorang Dodit sendiri dianggap tidak setara untuk nyawanya yang minta ditukar dengan orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya itu. Sejauh apapun Dodit mencoba membujuk Mbah Purwo agar membalas perlakuan santet itu, Mbah Purwo tetap menolaknya. Hatinya tidak akan bergeming sekalipun Dodit bersimpuh di hadapannya, karena sekali lagi santet dibalas dengan santet tidak akan pernah ada habisnya. Pada titik putus asa ketika akan pulang, Dodit kemudian bertemu dengan putra sematawayang Mbah Purwo yang baru saja pulang dari tempat yang jauh. Dodit sebenarnya sudah mengenal putra Mbah Purwo itu jauh-jauh hari. Namun karena jarang bertemu, jadi Dodit agak terkejut bisa melihatnya lagi. Mas Nanang, begitu orang memanggilnya. Usianya masih sangat muda, mungkin lebih tua beberapa tahun dari Dodit. Saat itu Nanang berniat istirahat di rumah. Setelah perjalanan jauh namun melihat Dodit yang nampak lesu, dia pun bertanya, ada berita buruk apa yang membuat Dodit bersedih. Dodit kemudian menceritakan semuanya satu persatu, mulai dari Indah kakak Rafli sampai nasib ibunya. Nanang yang pada dasarnya nyaris seperti pinang dibelah dua sama Mbah Purwo sontak langsung berdiri. Dia mengajak Dodit untuk masuk ke gubuknya. Dodit diminta menulis nama orang itu. Dodit tidak tahu kenapa Nanang meminta hal itu, tapi Dodit kemudian melakukannya seperti apa yang dia perintahkan. Setelah dia menulis nama dari wanita yang dituding sebagai pengirim santet itu, Nanang kemudian membakarnya dari api di atas batok kelapa yang sudah menghitam. Nanang kemudian memberi serabut kelapa yang diguyur menggunakan minyak wangi dan memberikannya pada Dodit. Bawa,
berikan ke temanmu. Kalau memang dia ingin menuntut balas, aku yang menjamin dosa." Dodit melakukannya. Dia membawa serabut kelapa yang ditekuk kecil dan memberikannya pada Rafli. Rafli awalnya bingung benda apa yang ada di tangan Dodit. Dodit kemudian menyuruh Rafli untuk menelannya kalau memang ia ingin memberi pelajaran sama adik dari ibunya itu. Rafli yang masih menaruh dendam dalam hatinya sontak melakukan apa yang Dodit diperintahkan. Setelah itu, Dodit menemui Nanang untuk menyampaikan kabar itu. Nanang kemudian mengatakan pada Dodit untuk pulang saja. Biarkan waktu yang bekerja, dia hanya perlu melihat apa yang akan terjadi. 3 hari setelah kejadian itu, Dodit dipanggil oleh Rafli. Dia memberikan kabar kalau anak sulung tantenya tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas. Konon dia muntah darah terus-menerus, sudah dibawa ke dokter tidak mempan, sampai akhirnya gadis itu meninggal dengan kulit kemerahan. Tapi itu masih awal. Berikutnya setiap 1 minggu sekali akan ada keluarga dari tantenya Rafli yang meninggal dengan cara yang berbeda-beda. Mulai dari anak keduanya, kemudian anak ketiganya, sampai suaminya. Bahkan tante Rafli dibuat menjadi hancur sehancur-hancurnya. Saat semua penghuni di rumahnya ke liang kubur satu persatu, hanya dia seorang diri yang lumpuh dan mendapati badannya terasa panas, seperti dibakar oleh api yang tidak terlihat. Ujung kukunya penuh dengan darah dari bekas menggaruk kulit badannya. Rambutnya juga rontok terus-menerus, dan dia tidak pernah meninggalkan rumah. Karena konon setiap dia mau keluar, di depan rumahnya itu sudah berdiri banyak sekali sosok kiriman yang mengerikan yang menjaga rumahnya. Baik Rafli dan Dodit tidak menduga sebelumnya kalau apa yang dilakukan oleh Nanang rupanya bisa sampai seperti ini. Pada akhirnya tantenya Rafli akhirnya tidak pernah lagi bisa sembuh, dan Rafli sendiri setelah melihat apa yang terjadi tidak menemukan kepuasan yang dia cari. Rupanya ini maksud dari perkataan Bapurwo, saling kirim santet memang bukan jawaban apalagi jika didasari dengan dendam. Di tahap itu Dodit menyadari jika pengalamannya melihat dunia jauh berbeda dengan bagaimana Bapurwo melihat dunia ini. Yang menang jadi arang sementara yang kalah menjadi abu. Begitulah kalau melihat kondisi keluarga Rafli sekarang. Sejak saat itu Dodit tidak pernah mau mendengar apapun yang berhubungan dengan santet. Tapi rupanya dunia memang dipenuhi dengan misteri. Suatu hari saat Dodit datang berkunjung ke rumah Bapurwo, dia bertemu dengan Nanang yang mengatakan kalau lebih baik Dodit pulang karena untuk waktu yang lama mungkin Dodit tidak akan melihat Bapurwo dulu. Alasannya, Nanang enggan mengatakannya. Tapi pada dasarnya Dodit memang keras kepala. Besok dan besoknya lagi dia datang, sampai Nanang akhirnya lelah dan mau mengalah. Dia akan menunjukkan Rizky di mana Bapurwo, bapaknya itu sekarang berada. Tapi Nanang meminta Dodit berjanji, apapun yang dia lihat Dodit hanya perlu diam saja dan tidak usah bicara. Dodit mengangguk dan mau menyetujui persyaratan itu. Maka Nanang mengajak Dodit ke gubuk yang jauh di belakang di dekat kebun kelapa. Di sana ada kandang kambing dan sapi milik Bapurwo. Sejak menginjak tempat itu, Dodit tiba-tiba menutup hidung. Dia mencium bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bangkai tikus atau tai sapi. Saking busuknya bau itu, Dodit harus bernapas menggunakan mulut. Sampai-sampai beberapa kali Dodit rasanya ingin muntah. Anehnya Nanang sama sekali tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Dodit. Mungkin sudah terbiasa, sehingga cerita mereka berhenti di depan sebuah pintu gubuk, dan dari dalam sanalah bau yang jauh lebih busuk itu berasal. Dodit bingung apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Saat pintu dibuka, Nanang menyuruh Dodit untuk masuk lebih dulu, tentu dengan bau yang semakin membual mual-mual. Dodit yang sudah kadung penasaran untuk melihat hubungan tempat ini dengan Bapurwo, dan di sanalah Dodit kemudian melihat beliau. Hanya saja, Dodit terdiam lama. Bapurwo nampak begitu ganjil, di mana sekujur tubuhnya dibalut kain kafan, menyerupai pocong namun dalam kondisi digantung, tak menyentuh tanah. Masalahnya di bawah tubuh Bapurwo yang tergantung itu, ada kotoran dan air kencing Bapurwo yang sudah menumpuk. Tapi dari semua pemandangan paling aneh sekalipun, Dodit tercekat melihat kain kafan putih itu rupanya terus-menerus mengeluarkan darah. Nanang kemudian berkata, dari 7 lubang di tubuhnya, semuanya mengeluarkan darah, kotoran, dan nanah.
alias Bapurwa sedang dalam kondisi disantet oleh bukan sembarang orang. Karena siapapun yang melakukan ini sudah mengambil resiko yang paling gila. Mengingat Bapurwa selalu menolak untuk membalas santet, tapi sebelum Nanang membantunya, bapaknya sempat bersumpah akan menyiksa, membuat orang yang sudah melakukan ini padanya minta dan memohon mati daripada hidup dalam keputusasaan. Masalahnya Dodit masih tidak tahu apa yang dilakukan oleh Bapurwa. Dengan membalut badannya seperti pocong ini, Dodit kemudian mendekat. Dia berniat bertanya siapa yang sudah melakukan ini pada Bapurwa. Namun Nanang menghentikannya. Dia bilang, "Bapak sedang puasa ngomong, dan dia sudah bersumpah dengan nyawanya menjadi jaminannya. Jadi selama 40 hari, mulutnya tidak akan pernah bicara." 40 hari? Dodit tidak menduga ada puasa yang seperti itu. Sebenarnya Dodit sudah mendengar tentang puasa ngomong 40 hari ini. Konon digunakan untuk wirid terus-menerus di dalam hatinya. Tapi Dodit tak mau tahu lebih detail bagaimana cara melakukan itu. Maka dari itu dia memilih untuk menunggu 40 hari. Setelah puasa ngomong itu selesai, Bapurwa akhirnya keluar dari dalam gubuk busuk itu. Anehnya saat Bapurwa berjalan di depan Dodit, tak ada lagi bau busuk. Justru Dodit mencium wangi kasturi. Bapurwa kemudian mandi dan duduk di ruang tamu sendirian. Dodit tidak tahu apa yang dilakukan oleh Bapurwa duduk di ruang tamu. Apa dia masih puasa ngomong seperti sebelumnya? Namun Nanang mengatakan puasanya sudah selesai subuh tadi. Sekarang yang dilakukan bapaknya adalah menunggu. Menunggu siapa? Nanti Dodit akan tahu. Benar saja. Tak berselang lama pintu rumah diketuk oleh orang asing yang menutupi tubuhnya dengan kain hitam. Nanang lantas mendekat dan menyuruhnya masuk. Dia tahu kalau orang itu datang untuk menemui bapaknya, Bapurwa. Setelah orang itu dipersilakan masuk, dia langsung bersujud di depan Bapurwa. Dodit melihatnya tentu saja terkejut. Siapa orang ini dan kenapa tiba-tiba dia bersujud begitu saja? Tak lama orang asing itu membuka kain yang menutupi badannya. Dengan wajah pucat, Dodit tak bisa komentar. Sekujur badannya penuh dengan luka sayatan pisau atau keris. Semuanya membentuk luka yang terbuka hingga terlihat dalam bagian dagingnya yang berwarna putih dan terus mengeluarkan darah. Lidahnya sudah dia gigit, bahkan sampai dipotong, tapi orang itu tak kunjung mati. Dia memohon tapi tak bisa bicara. Giginya sudah rontok dan lehernya nyaris teriris setengahnya. Dia tahu Bapurwa sudah melakukan sesuatu padanya. Dia hanya bersujud, lalu mencium kaki Bapurwa, tapi Bapurwa hanya diam saja. Lama sekali orang asing itu didiamkan, sampai karena mungkin tidak tega melihat kondisi yang putus asa, Bapurwa membisik ke telinga Nanang. Kemudian anak Bapurwa itu membawa orang asing itu sambil memberinya catatan. Dan sejak hari itu Dodit tidak pernah melihat orang asing itu datang lagi. Ini menjadi kali pertama Dodit melihat Bapurwa sampai seperti itu. Hal ini menegaskan kalau bagaimanapun orang tua itu berbuat, dia tetaplah seorang manusia biasa. Suatu hari Bapurwa mengunjungi rumah Dodit, hal yang jarang beliau lakukan selama hidupnya. Dodit sendiri awalnya tidak tahu apa tujuannya ke rumahnya. Sampai pada akhirnya Bapurwa mengatakan kalau dia mencari orang yang mau mengambil barang-barang yang ada di gudang. Salah satunya yaitu payung rojo yang memiliki 3 tingkatan itu. Dodit tidak mengerti maksud dari kata-kata mbak itu. Dengan wajah yang tenang, Bapurwa kemudian mengatakan kalau sebentar lagi, tidak lama dari malam ini dia mungkin akan mati. Dan kalau dia mati, dia mau payung itu dibawa oleh Dodit. Karena tidak banyak orang bisa atau kuat untuk menanggungnya. Sehingga cerita Bapurwa menceritakan bagaimana dia dulu bisa mendapat payung itu. Jadi saat Bapurwa muda dulu, dia dan ketiga temannya sampai di tahapan untuk mewujudkan sifat lelaku yang konon ada dalam diri mereka berempat. Sehingga cerita mereka pergi ke satu gunung yang biasa dipakai orang untuk meminta pesugihan. Mereka ke sana dengan niat bertapa. Keempatnya sama-sama kuat sampai hari ke-7. Sudah banyak sekali ajakan atau permintaan dari berbagai jenis makhluk, mulai yang menawarkan harta, sampai wanita, sampai penawaran yang bahkan sulit untuk ditolak jika seseorang masih memiliki nafsu. Untungnya keempat-empatnya lolos. Tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya, mereka berempat tak mendapatkan benda keramat seperti saat semedi di tempat-tempat lelaku. Dari keempat orang yang duduk bersila ini, mereka hanya melihat satu benda yang tertancap di depan mereka semua,
yaitu payung 3 tingkat itu. Sejak awal mereka tahu kalau payung 3 tingkat itu diperuntukkan untuk para rojo atau raja. Dan dari mereka berempat, tidak ada yang menyandang gelar bangsawan. Jadi bagaimana mungkin mereka mendapatkan benda ini? Singkat cerita, akhirnya mereka berembuk siapa yang akan membawa payung ini pulang. Bapurwa waktu itu sejak awal memang tidak tertarik dengan benda keramat semacam itu. Jadi dia memberikan suaranya untuk siapapun yang menginginkannya. Si wanita yang menjadi satu-satunya dalam kelompok itu juga enggan menyimpan payung itu. Alasannya tidak diketahui. Tapi dari 2 orang laki-laki yang tersisa, mereka berebut saling menginginkan payung itu apapun yang terjadi. Melihat tingkah laku yang mulai menjurus ke arah kekerasan, Bapurwa menyarankan agar payung itu disimpan oleh pihak wanita saja. Hal ini dilakukan untuk menghormati sebagai seorang kesatria. Akhirnya semua orang sepakat. Sebenarnya si wanita ini masih menolak, tapi untuk menghindari kekerasan itu, pada akhirnya si wanita mau dan menerima. Selama payung itu disimpan di rumah si wanita, berbagai keinginan dan tujuan keluarga si wanita tercapai. Bahkan dia bisa duduk menjadi seorang wali kota di tempat dia tinggal. Sayangnya semakin cepat dia mendapatkan kejayaan, semakin cepat pula mau datang yang mendekatinya. Pada akhirnya si wanita meninggal dunia dan payung itu ditolak oleh suami si wanita itu. Dia ketakutan konon setiap malam di dalam kamar tempat payung itu disimpan, berbagai suara dan keanehan seringkali muncul. Pernah ada suara kereta kuda, juga dengan suara cambuk. Tak hanya si suami tapi semua keluarga juga tidak sanggup dengan keberadaan payung itu. Maka Bapurwa dan kedua teman lamanya datang untuk berembuk apakah perlu payung itu dibawa oleh salah satu dari mereka. Waktu itu Bapurwa juga masih tidak tertarik untuk menyimpan payung itu. Maka kedua temannya ini lalu saling berebut, tapi tak menemukan ujung. Tidak ada yang saling sepakat dan tidak ada jalan keluar, sampai keduanya bahkan akhirnya berakhir meregang nyawa, yang konon katanya saling mengirimkan santet satu sama lain. Mungkin hal itu juga yang membuat Bapurwa enggan mengirimkan santet pada siapapun, kecuali karena sesuatu yang tidak bisa dia terima. Maka setelah meninggalnya kedua teman Bapurwa, terpaksa dia mau tidak mau menyimpan payung itu ke rumahnya. Dan sejak payung itu disimpan di rumahnya, setiap hari dia didatangi oleh sosok yang cantik. Kadang menjadi orang yang tampan, dia menawari banyak hal pada Bapurwa, asal mau memberikan payung itu semacam sesaji atau korban yang berasal dari tangannya. Untungnya Bapurwa sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Mungkin ini juga yang dihadapi oleh teman Bapurwa, si wanita yang malang yang berhasil mendapatkan segalanya. Tapi di lain hal dia juga langsung kehilangan semuanya. Payung itu disimpan di ruangan yang digembok dengan rapat, dibiarkan begitu saja. Yang terpenting Bapurwa menjamin payung itu sebagai benda yang menjadi hak milik sehingga tidak semena-mena membujuk dan meminta pada sembarangan orang. Tapi Bapurwa sudah merasa bahwa dia di ujung tanduk, maka dia meminta pada Dodit sebagai orang yang bisa dan pantas untuk menerima payung 3 tingkat itu. Sayangnya Dodit masih menolak. Ia enggan berhubungan dengan dunia yang seperti itu, dan lagi takut tidak sanggup menghadapi godaan itu. Bapurwa kemudian mengajukan jalan keluar. Payung itu menjadi hak milik Dodit tapi tidak perlu dikeluarkan dari dalam gudang. Awalnya Dodit masih akan menolak, tapi Bapurwa menyebut nama Nanang. Dia tahu putranya tidak akan sanggup menghadapi godaan. Pada akhirnya Dodit terpaksa setuju dengan syarat payung itu tetap ada di sana. Bapurwa tersenyum. Kemudian beliau izin meminjam kamar mandi. Sejak tadi dia sudah menahan kencing. Dodit pun mengiyakan permintaan itu. Ia antar ke kamar mandi belakang. Saat sedang menunggu lama, Bapurwa di dalam kamar mandi, yang mana suara air terdengar mengguyur di lantai. Tiba-tiba istri Dodit datang dan memberitahukan kalau ada tamu. Dodit pun berteriak pada Bapurwa kalau dia akan keluar sebentar menemui tamu yang datang. Rupanya tamu itu adalah Nanang, putra dari Bapurwa. Nanang menatap Dodit lalu menyampaikan berita kalau Bapurwa baru saja meninggal sore tadi sebelum maghrib. Mendengar itu Dodit hanya bisa menelan ludah sambil berujar, "Lah, bapakmu baru aja kesini, itu dia di belakang." Nanang tentu saja kaget. Maka mereka berdua pergi ke kamar mandi. Dengan wajah penasaran Dodit mendorong pintu kamar mandi. Saat mereka berdua melihat apa yang ada di dalamnya, Dodit terdiam karena kamar mandi dalam kondisi kosong. Maka detik itu Dodit tahu
kalau mulai detik ini dia adalah pemilik payung itu. Ia juga sudah mengatakan hal itu pada Nanang. Untungnya anak Bapurwa itu legowo kalau memang payung itu sudah diwariskan pada Dodit. Hanya saja sejak saat itu Dodit sering didatangi tamu tak dikenal. Ia menawari banyak hal, banyak yang bahkan tidak bisa ditolak oleh sembarangan orang. Dodit tidak pernah mau dan tidak akan lagi bersinggungan dengan apapun yang masuk dalam bentuk lelaku. Dia adalah orang biasa dan akan tetap menjadi biasa. Sejak saat itu, Dodit menyimpan semua lika-liku hidupnya, menceritakannya kepada saya, dan saya membagikannya di media ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dari kisah ini bisa diambil pembelajaran untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.